Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmayati Tantu dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme checks and balance di Indonesia. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh dipegang secara mutlak oleh satu lembaga. Karena itu, Indonesia menganut prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pemisahan tidak saja cukup. Kita membutuhkan mekanisme yang disebut dengan checks and balance, yaitu mengawasi dan mengimbangi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Nah, disinilah peran Mahkamah Konstitusi atau MK yang menjadi sangat penting. MK merupakan lembaga yang memastikan bahwa semua tindakan produk hukum negara tetap sejalan dengan konstitusi. Yang pertama, apa itu judicial review oleh Mahkamah Konstitusi? Judicial review adalah kewenangan MK untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, MK berhak menilai apakah konstitusi suatu pasal dalam undang-undang itu sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Jika MK menyatakan suatu pasal inkonstitusional, maka pasal tersebut otomatis tidak berlaku. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dipatuhi oleh semua lembaga termasuk DPR dan Presiden. Kemudian, bagaimana judicial review menjadi mekanisme dalam checks and balance? Pertama, mengawasi kekuasaan legislatif. Undang-undang memang dibuat oleh DPR dan Presiden, tetapi bisa saja undang-undang pasal yang melanggar hak warga negara, mengurangi kebebasan sipil, serta bertentangan prinsip demokrasi itu tidak diterima. Dengan judicial review, publik memiliki saluran untuk menguji undang-undang tersebut. MK dapat membatalkan pasal atau diskriminatif, pasal-pasal yang masuk ke diskriminatif, merugikan masyarakat, atau menyimpang dari Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua yaitu membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Kadang kebijakan pemerintah diselipkan dalam undang-undang jika kebijakan dianggap merugikan. MK bisa saja mengoreksi melalui putusan judicial review. Ini memastikan pemerintahan tidak melampaui batas kewenangannya. Dan yang ketiga yaitu menjadi penyeimbang dalam sistem politik. MK berfungsi sebagai penengah ketika ada konflik yang berkewenangan antara lembaga negara. Judicial review membantu memastikan bahwa seluruh lembaga tetap bekerja sesuai konstitusi dan semata-mata kepentingan politik. Selanjutnya yaitu contoh putusan MK yang menguatkan mengenai checks and balance. Yang pertama yaitu putusan tentang hak politik dan narapidana korupsi. MK menilai pembatasan hak politik harus proporsional. Ini menunjukkan MK menjadi wasit antara hak negara dan upaya menjaga integritas politik. Dan yang kedua yaitu putusan MK terkait UU Minerba, UU Cipta, dan UU Pilkada. Beberapa kasus MK menegur proses pembentukan UU yang tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan. Ini menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tidak bisa semena-mena. Yang selanjutnya yaitu putusan tentang pengaturan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Walaupun sering menuai pro dan kontra, MK berfungsi sebagai lembaga yang memberi kepastian bahwa peraturan terkait pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pelaksanaan judicial review. Walaupun sangat penting, judicial review juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya yaitu seperti tekanan politik terhadap putusan MK,
Yang kedua yaitu perdebatan tentang batas kewenangan MK, dan yang ketiga implementasi putusan yang kadang lambat, dan yang terakhir yaitu ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap MK. Meski begitu, peran MK atau Mahkamah Konstitusi tetap krusial agar sistem demokrasi Indonesia tetap berjalan damai dan sehat. MK sebagai penjaga demokrasi pada akhirnya, judicial review adalah mekanisme menjaga agar seluruh proses bernegara tetap sesuai dengan Undang-Undang 1945. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memastikan adanya keseimbangan kekuasaan, kepedulian hak warga negara, dan tegaknya prinsip demokrasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.